Kota Xuzhou atau di masa lalu dipanggil juga Pengcheng atau Tapeng kerap disebut dari dinasti ke dinasti. Kota ini juga kerap diperebutkan di zaman Tiongkok kuno. Catatan sejarahnya sudah dari zaman Xia Dynasty, tahun 2000-an sebelum Masehi. Pengju dipercaya adalah pemimpin pertama di kota ini. Pengju sendiri adalah sosok legendaris, dianggap sebagai orang suci dalam Taoisme. Ia terkenal dalam budaya Tiongkok sebagai simbol umur panjang. Konon kabarnya ia menikahi lebih dari 100 istri dan menjadi ayah dari ratusan anak, hingga usianya yang ke-450. Ada taman umur panjang dengan Pengju sebagai bintangnya di kota ini. Kita akan explore ya di video ini. By the way, pastikan sudah klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan petualangan kita dan nambah pengetahuan terus. Balik ke menjadi perebutan dari masa ke masa. Kenapa kok Xuzhou direbutin? Bukan karena punya gunung yang indah atau danau yang inspiratif sampai dibikinin puisi kayak kota Suzhou di provinsi yang sama. Kota Xuzhou, mirip ya namanya, lokasinya dikelilingin sama dataran rendah aja, rata aja, yang kita kenal dengan sebutan Central Plain. Terus apa yang bikin Xuzhou diperebutkan? Lokasinya. Kalau bisa kuasai Xuzhou, artinya bisa kuasai Central Plain. Kita dengar ya apa kata penasihatnya Cao Cao di era Samkok. Dan apa kata Gubernur Xuzhou sendiri di zaman itu? Dengan sejarah lebih dari 4.000 tahun, Xuzhou adalah tempat kelahiran dinasti Han dan kota sejarah dan budaya nasional. Xuzhou juga adalah kota terbesar di Jiangsu bagian utara, sekaligus kota paling kuno di Provinsi Jiangsu. Sebagai titik pertemuan Provinsi Jiangsu, Henan, dan Shantung, kota ini punya lokasi geografis yang sangat penting. Tidak heran kan, Xuzhou jadi kota yang paling diperebutkan di zaman Tiongkok kuno? Sekarang pun, kota ini menjadi pusat zona pengembangan ekonomi Huaihai dan juga salah satu basis produk-produk pertanian terpenting di China. Buat Anda yang senang menambah pengetahuan dan wawasan, tahu sejarah dan tarik korelasi dengan zaman kita sekarang, mendapatkan perspektif dari sana dan memahami pola pikir orang lain, juga belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, selamat datang. Anda sudah di channel yang tepat, Bobo di Mobil. Kami, Alvin dan Lucy, pasangan suami istri beda negara yang hidup di mobil. Kami keliling China naik mobil listrik sambil menarik nilai positif dari kemajuan Tiongkok, budayanya, sejarahnya, bisnisnya, dan hal-hal unik yang kami temui sepanjang perjalanan. Ini kami biayai sendiri, jadi tidak ada propaganda politik atau agenda tertentu. Pure dari apa yang kami lihat dan rasakan saja. Kalau suka konten-konten kami dan ingin mendukung, bisa banget. Mau request kunjungin tempat tertentu juga bisa, paling gantiin ongkos atau tiket masuknya aja. Kembali ke Xuzhou, pada masa dinasti Han, Kerajaan Chu didirikan dengan ibu kota di Pengcheng. Kerajaan ini diperintah oleh beberapa pangeran silih berganti selama periode Western Han Dynasty, antara 202 sebelum Masehi sampai 9 Masehi. Raja pertamanya adalah Liu Qiao, adik tiri dari Liu Bang, pendiri dan kaisar pertama dinasti Han. Lanjut, tahun 154 sebelum Masehi, raja yang bertahta, Liu Wu, ikutan dalam pemberontakan 7 pangeran. Padahal Perdana Menteri dan gurunya sudah bilang jangan. Dua-duanya malah dibunuh sama Liu Wu. Bener aja, kalah dia. Nah, makamnya ada ditemukan. Sayangnya yang duluan nemuin maling. Jadi stempel kerajaannya keburu dicuri. Juga sebagian harta karun yang ada di kuburannya. Tapi tetap menarik kok, karena ternyata ini kuburan kelihatan banget dibuat rada tergesa-gesa. Kayak belum kelar tapi sudah ditutup. Khusus kuburan raja dari 2100-an tahun lalu ini kami buatkan di video terpisah khusus member ya. Kita explore Xuzhou kebanyakan jalan kaki aja. Padahal pertengahan Mei udah panas. Karena cari parkir agak challenging nih, terutama untuk destinasi wisata sejarah. Somehow di Xuzhou ini anak-anak mudanya banyak banget yang suka ke museum. Jadi parkiran museum penuh banget. Mau parkir berbayar pun susah kebagian.
Tapi kalau ke mall sih nggak susah parkir ya. Mall-mall di Suzhou sepi, kayaknya udah pada lebih suka belanja online aja. Kalau parkir bermalam, kami beberapa hari bermalam di tepi Danau Yunlong yang memang banyak disediakan parkir gratis untuk RV dan camper van. Toilet umum juga banyak tersedia. Nah, kita parkir di sekitar sini. Dan kita sempat live di sana cerita mengenai Samkok ketika Tao Qian mau kasih kota Suzhou ke Liu Bei sampai 3 kali. Tempat pertama yang kita mampirin adalah Taman Umur Panjang yang dibuat untuk memperkenalkan Pengju, dewa umur panjang. Konon kabarnya salah satu teknik Pengju untuk memperpanjang usianya adalah keterampilan menyerap vitalitas, mengekstrak energi wanita ke dalam tubuh pria. Ambil yin untuk melengkapi yang. Kalau makanan, katanya ia makan secara normal, yang alami-alami aja, dan menggunakan herbal untuk memperkaya asupan nutrisinya. Dia katanya suka makan sup ayam ginseng. Sedangkan gaya hidupnya yang ditekankan adalah meditasi. Ia dipandang sebagai salah satu pelopor Qigong. Setiap tahunnya, masyarakat menyelenggarakan festival Pengju untuk menghormati warisannya serta berdoa agar menjadi lebih sehat, bahagia, dan berusia panjang. Lukisannya digantung pada rumah-rumah di seluruh China serta menjadi hadiah ulang tahun yang populer untuk warga usia lanjut. Kita on the way ke destinasi berikutnya, Suzhou Museum. Tapi mampir dulu cari minum dingin ya, panas banget soalnya. Terima kasih ya buat yang udah support melalui Super Thanks, PayPal maupun Buy Me a Coffee. Kita lanjut lagi jalan kaki ke Suzhou Museum. Ada ruang pameran untuk memperingati kunjungan inspeksi Kaisar Qianlong tahun 1757 dari dinasti Qing ya dia. Ini dulunya istana kekaisaran sementara yang dipakai oleh Kaisar Qianlong saat berkunjung ke Suzhou. Kaisar Qianlong adalah kaisar bangsa Manchu. Qianlong adalah putra keempat dari Kaisar Yongzheng. Dia memerintah secara resmi dari 11 Oktober 1736 sampai 7 Februari 1795, jadi hampir 60 tahun. Pada tanggal 8 Februari, Qianlong memensiunkan diri dan digantikan oleh putra ke-15-nya, Kaisar Jia Qing, dengan alasan bahwa nggak etis kalau dirinya memerintah lebih lama daripada kakeknya, Kaisar Kangxi. Walaupun Qianlong sudah pensiun, akan tetapi dia masih memerintah di balik layar sampai kematiannya tahun 1799. Walaupun pada awal-awal pemerintahannya Tiongkok tajir, tapi ini nggak bertahan lama. Dinasti Qing mengalami kemunduran pada masa akhir pemerintahan dia. Karena pemerintahannya mulai korup, bangsa-bangsa asing pun mulai menancapkan pengaruhnya di Tiongkok. Meski nggak sedikit orang-orang Tiongkok yang nggak gitu suka sama dinasti Qing, tapi kalau kita pelajari sejarahnya sebenarnya ada hal menarik loh mengenai Qing, terutama Kaisar Kangxi ya, kakeknya Qianlong. Dia berusaha keras meminimalkan konflik antara etnis Han dan Manchu yang merupakan isu utama pada masa-masa awal dinasti Qing. Dia mempekerjakan banyak orang Han dalam berbagai tingkat jabatan. Dia juga mencabut kebijakan pada masa pemerintahan ayahnya yang menetapkan bahwa jabatan gubernur dan kepala daerah harus dipegang oleh orang Manchu. Bagi dia, mempelajari sejarah dan budaya Han adalah hal penting agar mengerti tentang mereka dan memperlancar urusan-urusan administratif. Dia sering memantau kehidupan rakyatnya juga dengan terjun ke tengah mereka dengan berpakaian sipil. Belusukan ya. Dengan demikian, dia bisa melihat secara langsung kondisi kehidupan rakyat jelata. Dan walaupun dia orang Manchu, dia menguasai bahasa Mandarin dengan baik, juga menguasai filsafat Konfusius dan hafal karya-karya klasik Tiongkok. Dan ini dipakai sebagai senjata ideologi untuk mengambil hati orang Han. Kita sekarang sudah ada di dalam Suzhou Museum, gedung pameran 4 lantai yang seperti tadi sempat dimention merupakan istana kekaisaran sementara Kaisar Qianlong, juga merupakan lokasi dari 3 makam Raja Pengcheng dari dinasti Han Timur, yang mencakup situs penggalian prajurit dan kuda terakota dinasti Han. Di gedung pameran dipamerkan banyak barang tembikar, perunggu, batu giok, benda-benda batu dan tulang mulai dari zaman Neolitik hingga dinasti Qin 221 sampai 206 sebelum Masehi, perunggu, seladon, bejana emas dan perak, barang giok dari dinasti Han. Dinasti Han itu 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, juga dipajang di sini, ditambah lebih dari 140 barang porselen dari logam dari periode 3 kerajaan atau Samkok tahun 220 sampai 280 Masehi sampai dinasti Qing. Apa yang membuat museum ini lebih luar biasa adalah satu-satunya ruang pameran batu giok Han di antara semua museum yang ada di Tiongkok.
Selain itu, terdapat ratusan patung terakota serta tembikar kaca 3 warna dari dinasti Tang. Museum ini memamerkan kerajinan kuno Tiongkok yang berusia ribuan tahun. Secara keseluruhan, ada lebih dari 20.000 peninggalan beserta lukisan, kaligrafi, prasasti loh batu, ukiran batu, dan perabotan antik Qing yang menampilkan peradaban kota Suzhou selama 6.000 tahun. Museum ini menunjukkan naik turunnya sejarah kota Suzhou dan khususnya mewakili budaya mendalam dari dinasti Han. Ini galian daerah militer. Ada helm-helm prajurit yang ditemukan di tanah galian ini. Berbagai benda bersejarah lain seperti anchor, piring biru putih khas dinasti Ming juga banyak sekali dengan masing-masing penjelasan di depannya. Kami tidak menjelaskan terlalu detail per footage ya, biar nggak mabok. Kita bahas inti-intinya aja. Buat yang memang tertarik untuk tahu lebih detail, bisa kunjungi websitenya Suzhou Museum. Ada penjelasan detail per ruangan dan per objek bersejarah dalam bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin. Alamat websitenya tertera ya. Nah, kalau yang ini penting, ini adalah patung terakota. Ada berbagai fitur manusia dan hewan yang terbuat dari tanah liat yang merupakan bagian penting dari seni kuno Tiongkok. Patung tembikar dari dinasti Han adalah yang terbanyak ditemukan dari galian Tiongkok kuno. Dibandingkan dengan patung terakota dinasti Qin seperti yang di Xi'an, proporsi patung terakota dinasti Han lebih kecil dan lebih hidup. Ada lebih dari 6.000 patung tembikar dinasti Han yang ditemukan di galian di Suzhou. Yang berikut ini sudah beda dinasti dan teman-teman bisa perhatikan perbedaannya. Kita masuk ke tembikar dari dinasti Sui hingga dinasti Ming yang sudah lebih modern. Dinasti Sui itu tahun 581 sampai 618 dan Tang 690 sampai 705 merupakan puncak lain dalam sejarah perkembangan seni pahat tembikar di Tiongkok kuno. Patung-patung dinasti Sui tampilannya lebih montok dan makmur. Seperti patung-patung dinasti Tang, penggambaran ekspresi karakternya juga lebih dapat.
Patung 3 warna dinasti Tang ini juga unik. Pengaruh budaya Buddha juga sudah muncul. Juga ada bentukan hewan-hewan mitologi, bukan sekedar kuda, ayam, sapi seperti era sebelumnya. Kita masuk ke galeri senjata sekarang. Xuzhou telah menjadi medan pertempuran bagi para ahli strategi sejak zaman kuno dan telah mengalami lebih dari 200 peperangan sejak zaman Neolitikum. Senjata tembaga dan besi yang berbintik-bintik dan berkarat mengingatkan pengunjung museum akan darah dan kekejaman perang. Ini pedang dari Western Han Dynasty by the way. Sudah 2200 tahun usianya. Masih berbentuk, jadi kita bisa bayangin zaman dulu orang pakai ini untuk melindungi diri dan menaklukkan musuh. Semua display ini diatur suhu dan kelembaban udaranya. Ada termometer dan barometer di setiap lemari kaca. Baju besi yang berat dan kokoh membuat kita sedikit banyak bisa merasakan kuat dan garangnya para prajurit. Ini besi loh, besi, berat. Artileri Ming dan Qing juga seolah membawa kita kembali ke era perang yang dipenuhi asap. Nggak main-main ya kota ini. Bukan hanya catatan sejarah, namun sejumlah besar senjata yang digali di sini merupakan saksi bisu sejarah perang berdarah dari dinasti ke dinasti di Xuzhou. Dan dari kunjungan ke museum ini, Alvin dan Lucy jadi tertegun. Ternyata benda-benda yang hari ini kita gunakan, panci lah, gayung, alat masak, alat panggangan barbecue, ternyata dari ribuan tahun lalu sudah ditemukan dan konsepnya terus dipakai hingga sekarang. Pinter-pinter juga ya orang zaman dulu. Buat kuburannya juga istimewa nih, seperti istana, lengkap untuk kehidupan afterlife, selayaknya manusia hidup normal. Ada 2 kitchen, ada toilet, ada buat cuci tangan, warehouse, buat weapon, buat dancing, ada sumur, ada buat tempat buat kayu, toilet juga. Bahkan cermin atau bronze mirror pun dibekalin juga. Bagaimana dengan teman-teman? Kesan dan pesan apa yang teman-teman dapatkan setelah jalan-jalan virtual ke Xuzhou, kota yang paling diperebutkan sepanjang sejarah Tiongkok?
Kalau teman-teman masih nonton sampai bagian ini, pasti menikmati dong. Yuk digoyang jempolnya dan komen hal positif apa yang teman-teman dapat dari liputan kali ini. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati Anda yang telah mendukung channel ini. Semoga energi positif dan kemurahan hati teman-teman kembali lagi ke masing-masing. Dan semoga kita semua bahagia, diberkati, punya hati yang damai dan sehat senantiasa. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye! Ada restoran vegetarian, buffet, all you can eat, seorang 23.000 nih. 9,9 yuan per orang. Makan sepuasnya, beragam sayur-sayuran. Iya, bazar. Rame. Bayangkan 2000 tahun yang lalu udah bisa ngebolongin dalamnya gunung untuk bikin kuburan raja. Segini tinggi walls-nya. Dan di bagian paling ujung ada patungnya Raja Chu King. Ini patungnya.